Selamat pagi. Sorry ya, hari ini kelasnya itu dibikin secara online dulu ya karena memang ada beberapa yang dikerjain. Terus ada yang lagi dikejar juga sih sebenarnya. Oke, sesuai perjanjian kita, hari ini kita akan belajar mengenai penyelesaian dari sensus anak-anak bapaknya Ucok. Ya, di mid semester kemarin tuh banyak teman-teman yang salah menginterpretasikan siapa saja anak-anak bapaknya Ucok. Nah, di saat ini kita akan menggunakan array sebagai solusi dari penyelesaian daftar nama-nama anak tersebut dan juga untuk pengkategorisasian dari masing-masing umur anak tersebut. Memang di sini bisa kita buat menggunakan array dua dimensi buat lebih gampang, tapi buat minggu depan aja itu ya. Sekarang kita gunakan array satu dimensi, baik itu array untuk integer dan juga array of character, atau mungkin biar gampang kita pakai string aja seperti itu. Oke, tanpa nunda lebih lama lagi, kita akan langsung mulai aja tutorialnya. Oke, di zoom dulu biar enak terlihat ya. Di sini kita akan bikin dulu komponen-komponennya. Di atas nanti memang kamu bisa bikin pakai nama sama pakai nim kamu ya. Terus setelah itu langsung masuk ke codingnya. Diketahui aplikasi ini akan mendata kategori nama dari anak-anak bapaknya Ucok ya. Tapi kali ini kita si bapaknya Ucok ini kita sebutnya mungkin namanya Rahmat kemarin ya. Si Pak Rahmat ini ya, dia akan memasukkan jumlah anak dia dulu. Setelah dimasukkan jumlah anak, akan dilakukan pendataan terhadap nama dan umur dari masing-masing anak. Nanti nama dan umur tersebut yang akan dibandingkan parameternya. Oke. Gimana cara kerjainnya? Kita langsung aja kerjain. Oke. Pertama, ya buatlah using namespace std dulu. Ya gunanya buat apa sih? Karena kita mau pakai iostream. Ya daripada repot pakai std cout ya, ribet banget di sini ya. Kita akan buat purpose-nya dulu ya, aplikasi pendataan nama anak dan usia anak bapak Rahmat. Ya jadi kalau ada yang nama bapaknya Rahmat di sini mohon maaf lahir batin ya. Ini cuma contoh aja ya. Atau mungkin kalau mau ganti nama jadi Roni aja terserah. Cuma kan anak bapakku cuma 2. Ya J Samika seperti itu. Canda ya. Oke, diketahui yang pertama kita akan punya namanya integer. Oke, umur yang isinya itu adalah kita asumsikan anak itu ada maksimal 10 ya, atau kalau mungkin orang Batak bisa lebih dari 10 ya, kita anggap 12 deh ya. Baru habis itu string usia. Oke, di sini string usia itu nilainya adalah 12 juga. Oke, mungkin kalau bertanya di sini kenapa string usianya bakal error, kenapa dia nggak berjalan, karena kita harus include string. Sebenarnya ada cara lain ya. Jadi kamu bisa pakai string usia atau bisa pakai ya char. Oke, usia. Ya, ini penggunaan pointer terhadap sebuah array. Tapi di sini posisinya kan kita belum belajar dan pointer itu agak sedikit menggemaskan seperti itu. Jadi biar lebih gampang kita gunakan mana yang sudah ada aja biar kamu nggak stres seperti itu. Oke? Jangan mempersulit diri teman-teman. Kita masuk, ini alternatif ya. Nah, seperti itu. Nah sekarang kita langsung data aja. Oh satu lagi, integer jumlah anak. Oke, cout, masukkan jumlah anak. Ya nanti untuk contoh di sini aku bikin cuma 2 aja dulu ya, biar cepat videonya nggak terlalu panjang seperti itu. Oke, masukkan jumlah anak, in menjadi jumlah anak. Ingat, alay harus konsisten ya. Huruf kecil, huruf besar, huruf besar, kecil, harus sama, besar, kecil, seperti itu. Oke, jadi harus konsisten alaynya seperti itu. Oke. Setelah itu kita akan membuat sebuah pengulangan yang mendata dari anak-anak tersebut. Integer i sama dengan 0. I lebih kecil dari jumlah anak. Oke. Dan i plus. Mungkin kalau bertanya kenapa i lebih kecil dari jumlah anak, bukan kalau jumlah anak dimasukin 5 dia nanti masukin malah cuma 4 ya, kan harusnya tetap 5 dong ya. Ingat, index array selalu dimulai dari 0 ya, makanya dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4 sehingga nilainya ada 1, 2, 3, 4, tidak ada 5 isinya seperti itu. Cout, masukkan usia anak ke masukkan nama anak ke
Kita bikin sini. Oke. I plus 1. Kita bikin dan kita masukkan itu menjadi nilai dari si umur. Nama dulu ya. Nama I. Ya, ini jujurnya aku juga ini first time trying ya, karena biasanya aku pakai array of character dan ini dari mungkin belajar Alpro ini baru kali ini aku bikin screen record ya. Jadi hopefully nggak error. Kalau error kita akan bahas di kelas. Cout. Setelah itu kita masukkan usia anak ke, ya bang ini boleh nggak sih copy paste aja? Boleh banget. Biar nggak ribet ya teman-teman. Jadi kalau ada teknologi namanya copy paste bisa dipermanfaatkan aja. Oke, jadi baris ini yang pertama dia akan masukkan nama anak ke 1. Ya, karena dia harus anak pertama, kan nggak ada di kartu keluarga anak ke 0 kan. Seperti itu. Anak ke 1, tapi indeksnya selalu dimulai dari 0. Kalau kita bikin anak ke I tanpa ada tambah 1, dia akan jadi masukkan anak ke 0. Padahal kita pengennya anak ke 1 dan disimpan ke indeks yang ke 0. Ya, usia juga sama, usia ke 0. Seperti itu. Oke? Ya, anak ke 1, maksudnya usia anak ke 1 dan usianya indeksnya adalah indeks ke 0. Ya, jadi ingat ya. Indexing dimulai dari 0. Oke, jangan sampai lupa. Setelah ini kita akan buat sebuah output terhadap masing-masing anak tersebut. Ya, kita bikin siap dulu. Berikut adalah daftar nama anak Bapak Rahmat. Oke, kita ini karena tadi di sini belum ada spasi, biar lebih rapi kita bikin spasi ke bawah. Ya, dan di sini kita bikin juga di sini end line. Oke, maka di sini kita buat lagi pengulangan ya. Buat pengulangan untuk menampilkan nama dan usia dari masing-masing anak. Oke. Hampir sama teman-teman, berarti caranya gimana? Ya tinggal kita copy paste aja ya, tapi nggak semudah itu sih. Ya, karena kita harus ada kategori kan, anak itu termasuk apa umurnya. Ya, ini memang kalau enak sih di copy dari yang minggu lalu aja ya. Cuma kan karena minggu lalu itu kan kita belum sempat bikin ya, ya udahlah seperti itu. Oke. Jumlah anak 1 ya, kita langsung bikin aja nama anak 1 adalah sekian ya, dan di sini nama anak ke 1 di sini adalah punyanya si nama I. Oke. Dan yang selanjutnya adalah usia. Anak ke 1 usia. Oke. Nah, sampai sini sebenarnya tugas teman-teman itu tinggal nanti di bawah sini ya. Ya. Di bagian bawah ini tinggal tambahkan logika kategori usia anak. Ya, ini buat yang soal A ya, kategori anak seperti itu. Ya, jadi kamu tinggal tambahin aja. Mungkin kita cek dulu sebelum jalanin. Itu nggak akan susah sih, tapi nanti kita praktekin juga kok. Ya, hopefully nggak error. Kalau error, kita cek errornya di mana. Error, nama I was not declared. Aku bikin apa sih di sini? Walah, seringnya usia, capek deh. Anak, nama. Astagfirullah, nggak sinkron. Cout, sini ada usia juga. Di sini umur, kita ganti aja ya usia. Aduh, nggak sinkron. Masukkan jumlah anak, kita bikin 2 aja. Anak pertama namanya adalah Budi. Usia anak pertama adalah misal 10. Anak kedua namanya adalah Rahmah. Usianya adalah 7. Anak ke-1 adalah Budi. Usia anak pertama adalah 10. Nama kedua Rahmah. Usia anak kedua adalah 7. Dapatkan logikanya, berarti selanjutnya setelah ini tinggal dibikin kategori daripada usia anak tersebut.
Ya kan? Tinggal tambahin logika, kita tambahin sekarang ya. Tapi mungkin ini bang bagusnya dikasih spasi lagi nggak sih? Ini ditambahin spasi 2 kali biar cakep. Ya terus abis ini setelah 10 ini tambahin kata umur. Ya biar cantik aja sih. Ini nggak penting-penting amat. Cuma kan kalau bisa lebih elok kan kenapa tidak ya? Ya kan seperti itu. Nama anak error ini nggak konsen nih, kayaknya kurang sarapannya kurang nih. Tuh kan ini juga nggak kurang ya. Oke. Ya, usia anak kedua sampai dengan setahun. Ya, lalu bikin mas kategorinya aja. See out. Oke. Kategori usia dari di sini kita bikin namanya aja di sini ya. Nama I. Kita bikin seperti ini. Ya, lalu bikin if logika. Oke. Usia I. Dimana kategori itu kemarin 36 12 25 ya. Ya pokoknya intinya itu, aku juga lupa ingat ya. Kita nanti angkanya kamu bisa sesuaikan saja. Aku cuma ngasih gambaran secara umumnya aja seperti itu. Sorry lupa di zoom. Maaf ya, takut ada yang protes. Bang, ini mata saya belum diklaim BPJS buat kacamata ya. Jangan lupa di zoom. If usia I lebih kecil dari 3, berarti hitungannya dia adalah batita, bayi bawah 3 tahun. Seperti itu. Oke. Kita bikin di sini dulu else if-nya dulu. Ya, kita bikin logika dulu aja. Usia I lebih kecil dari 6. Else if usia I lebih kecil dari 12. Else if usia I lebih kecil dari 25. Else out. Oke. Nama sudah dewasa. Oke. Ini kita bisa copy paste aja ya di sini biar nggak ribet teman-teman ya. Oke, 1 2 3 4. Oke. Kalau misal di bawah 3 ya tergolong sebagai batita. Ini berarti tergolong sebagai balita. Tergolong sebagai kanak-kanak. Tergolong sebagai remaja. Oke. Ya, seperti ini. Logikanya hampir sama dengan kemarin teman-teman. Mungkin, Bang, perlu nggak sih saya bikin square bracket di sini? Bikin kurung kurawal nggak sih? Perlu nggak sih? Jawabannya sebenarnya relatif ya. Kalau memang mau lebih aman, kamu bisa tambahin kurung kurawal di sini. Tapi kalau tidak pun nggak ada masalah, karena memang komentarnya dia hanya 1 baris. Dan biar lebih rapi, karena selanjutnya nanti akan menampilkan lagi di akhir dari sini, kamu tinggal tambahin 1 lagi, itu see out and line. Oke, return 0. Kita coba ke save. Kita coba dan semoga run ya, semoga jalan. Kita coba masukin anaknya 2 lagi, semoga tidak error. Error, yeay. Ya, kategori usia dari nama I. Walah. Oke. Else if usia 6. Oke. Ya Tuhan. Inilah enggak ini ya. Gimana sih nih? Tergolong sebagai batita. Ya, mana sih? Inilah ya, copy paste yang salah. Mana sih jadi dosen ya? Nggak kasih contoh yang baik. Ingat teman-teman ya, belajar dari kesalahan. Aku bukan dosen yang sempurna, masih banyak kok kesalahan. Ya seperti itu. Justru kita nggak usah terlalu panik ya, senyumin aja, namanya juga kan sini buru-buru ngerjain. Biar videonya targetnya di bawah 20 menit, lebih cepat malah.
Ya, jadi keburu-buru jadi nggak perhatiin. Jadi nanti pas kamu ikutin tutorial ini juga, jangan langsung panik kalau error. Coba kamu ulangin lagi, baca lagi. Oh ini toh salahnya. Dan jangan marahin diri kamu sendiri. Kesalahan itu hal yang wajar. Ya, kemauan kamu untuk belajar dari kesalahan itu adalah proses pendewasaan. Tapi ketika kamu menyerah, itu kamu yang salah. Jadi nggak boleh nyerah. Kamu nggak akan pernah gagal sampai kamu benar-benar menyerah. Ya, kamu akan selalu sukses kalau kamu tidak menyerah. Gitu. Kita masih anaknya cuma 2. Anak pertama namanya tadi adalah Budi. Budi itu ada 10 tahun. Mungkin dia 14 tahun aja. Ya, nama anak kedua adalah Rahma. Usianya adalah 10 tahun. Dan keluar. Ya, berikut adalah daftar nama anak-anak. Harusnya anak-anak ya. Bapak Rahmat, nama anak ke-1 adalah Budi, usianya itu adalah 14 tahun. Kategori usia dari Budi tergolong sebagai remaja. Oke. Nama anak kedua Rahma, usia anak kedua 10 tahun, kategori usia dari Rahma tergolong sebagai kanak-kanak. Selesai deh permasalahan kita, dan mungkin kalau kamu rapin dikit ya mungkin bisa tambahin aja di sini see out and line. Ya, ini kayak nggak bekerja, dibikin double backslash n seperti itu. Ya, dan kalau misalnya juga mau rubah di sini kategori usianya boleh dihilangin aja. Ya, cuma kayaknya segini juga udah bagus sih ya. Dan kita run lagi seperti itu. 2. Nama anak pertama adalah Budi. Aku zoom ya biar kelihatan. Nama Budi. Tadi berapa sih? 15. Nama kedua Rahma. Misalnya umurnya adalah 24. Sip. Ya, berikut ada daftar nama anak Bapak Rahmat. Anaknya Budi, usia anak 12 tahun, kategori usia Budi tergolong sebagai remaja. Ya, nama kedua Rahma, usia 24 tahun, dan Rahma juga tergolong sebagai remaja. Mungkin kan kalau logika di sini bukannya kebalik ya. Seharusnya anak pertama itu adalah Rahma. Untuk sorting itu pelajaran selanjutnya. Ya, nanti kita bakal belajar satu persatu. Tenang. Jangan semua pengen kamu lap sekarang, ntar muntah ya kebanyakan makan. Seperti itu. Oke, semangat semuanya ya. Aku yakin kalian pasti bisa banget ngerjain ini. Codingnya nggak panjang sih, cuma 42 line ya, dan sepertinya bisa langsung kamu kerjakan. Have a nice day semuanya. Tuhan memberkati.